Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia kini telah memberikan efek, entah itu efek positif maupun negatif. Salah satu efek positif adalah nama Indonesia menjadi lebih dikenal di pentas dunia. Alasannya adalah karena nama besar yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Selama bermain sepak bola, Kluivert adalah legenda besar dari timnas Belanda dan Barcelona. Kini berhubung dirinya bergabung ke timnas, maka nama Indonesia mulai jadi perbincangan di level internasional. Bahkan baru-baru ini, Indonesia menjadi pembahasan utama dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh Wesley Sneijder, legenda dari Inter Milan. Selain Sneijder, tentunya ada beberapa legenda lain yang ikut membahas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Iya, pada tahun ini kejutan besar telah dilakukan oleh PSSI. Kejutan yang dimaksud adalah saat mereka mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Dan pelatih asal Belanda tersebut akhirnya diperkenalkan secara resmi pada tanggal 12 Januari yang lalu. Nantinya Kluivert tidak akan bekerja sendiri, karena ia akan dibantu oleh dua asistennya, yakni Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Langkah dari PSSI ini akhirnya menjadi berita utama di berbagai media, terutama media-media asal Belanda. Tercatat ada dua media besar asal Belanda yang memberitakan khusus kedatangan Kluivert dan para asistennya ke Indonesia. Media yang dimaksud adalah 433 dan Football Primer. Dan beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia kembali mengumumkan asisten tambahan untuk Kluivert. Dia adalah Gerard van den Berg. Selain jadi asisten Patrick Kluivert, Van den Berg juga akan ditugaskan sebagai pelatih kepala timnas U23. Nantinya dirinya akan memimpin timnas U23 di beberapa ajang, seperti babak kualifikasi Piala Asia yang kemungkinan diselenggarakan tahun ini. Tentu sebuah pengalaman baru bagi pelatih berusia 60 tahun tersebut. Indonesia jadi bahan omongan para legenda dunia. Berkat bergabungnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan, kini membuat nama Indonesia ikut terangkat di Eropa, khususnya Belanda. Salah satu contohnya yang terjadi kemarin ketika Alex Pastoor diundang dalam sebuah acara, yang mana acara itu juga dihadiri oleh Wesley Sneijder. Dalam momen tersebut, sang pembawa acara tidak percaya jika Alex Pastoor yang akan menjadi asisten Kluivert. Padahal dari segi pengalaman melatih, Alex Pastoor lebih lama dibanding Kluivert. Diskusi itu akhirnya ditimpali oleh Sneijder. Mantan pemain Inter Milan itu kemudian memberikan alasan mengapa Kluivert yang menjadi pelatih kepala dari timnas Garuda. Ruud Gullit kirim kode Kluivert yang akan jadi pelatih timnas Indonesia. Salah satu legenda lain yang membicarakan Indonesia adalah Ruud Gullit. Mantan pemain AC Milan tersebut sebelumnya memberikan kode jika Kluivert akan menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Kode itu muncul ketika Kluivert belum diumumkan secara resmi oleh PSSI. Selain itu, Ruud Gullit juga memberitahu jika Louis van Gaal tidak akan menjadi dirtek timnas Indonesia. Ia mengatakan hal tersebut karena sebelumnya Van Gaal dirumorkan akan ikut Kluivert ke Indonesia. Bagus untuk Patrick Kluivert, saya sangat senang untuknya. Saya sudah mengucapkan selamat kepadanya. Saya juga bertanya kepada Patrick Kluivert apakah Louis van Gaal akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia. Dia bisa mengkonfirmasi dan jawabannya tidak. Louis van Gaal sudah menunjukkan banyak hal dalam karirnya. Sekarang dia harus menikmati hidupnya dan keluarganya. Saya pikir dia masih bisa berkontribusi banyak untuk AFC Ajax sebagai penasihat. Selain itu, dia harus menikmati hidup, kata Ruud Gullit pada Football Zone. Van der Sar beri kode untuk ikut bergabung. Legenda lain yang ikut meramaikan bergabungnya Patrick Kluivert adalah Edwin van der Sar. Mantan kiper Manchester United itu memberikan selamat kepada Kluivert di kolom komentar akun 433.
Berkat apa yang dilakukan oleh Van der Sar, kini membuat fans timnas Indonesia berharap agar Van der Sar mau menjadi pelatih kiper timnas. Kebetulan saat ini posisi kosong dan belum terisi. Mbak Gayung bersambut, saat ini Van der Sar juga sudah lama menganggur, usai keluar dari jabatannya di Ajax Amsterdam. Kini jika Van der Sar bergabung, maka bisa saja Indonesia menciptakan sejarah sebagai tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia. Malaysia dan Thailand, enak banget, kami nggak sepopuler Indonesia. Untuk urusan sepak bola, ASEAN adalah kawasan yang dianggap sebelah mata, entah di level Asia maupun dunia. Hal inilah yang membuat tim-tim ASEAN tidak terlalu populer dan kalah dengan tim-tim Asia yang lain seperti Jepang hingga Korea Selatan. Soal ASEAN, pengecualian tampaknya dirasakan oleh Indonesia. Meski masih menjadi anggota ASEAN, tapi Indonesia nyatanya bisa populer berkat kebijakan yang dilakukan oleh PSSI. Kebijakan yang membuat Indonesia menjadi bahan omongan media-media dunia hingga para legenda sepak bola. Hal inilah yang tampaknya sangat sulit dirasakan oleh tim ASEAN yang lain, entah itu Malaysia, Thailand maupun Vietnam. Jadi itulah cerita soal timnas Indonesia yang kini menjadi bahan omongan dari para legenda dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.